Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih terus beribadah untuk ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini insyaallah menghantarkan kita terus untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Para pendengar, kajian kita hari ini adalah berkenaan dengan Al-Quran. Kita mendengar setiap malam kalau kita sholat tarawih, Bilal-Bilal itu ada mengingatkan kita. Apa kata Bilal-Bilal itu? Dia membaca Bilal-Bilal itu di sela-sela salat tarawih itu, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Begitulah kata Bilal itu. Yang dia baca itu apa? Firman Allah. Apa maknanya? Di bulan Ramadan Allah telah menurunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita kalau berjalan di suatu tempat dapat petunjuk, pasti kita mudah untuk berjalan. Kita mencari sesuatu dapat petunjuk, pasti akan mudah untuk mendapatkan sesuatu. Kita ingin mendapat berkah dari Allah, kita ingin mendapat ridho dari Allah, harus juga dapat petunjuk. Apa petunjuknya? Agar mendapat berkah, agar mendapat ridho, Al-Quran lah petunjuknya. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya hari ini bila kita hidup tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin, Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya, dalam kitab Riyadhus Shalihin, di situ ada keutamaan membaca Al-Quran. Rupanya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang baik, kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hari ini kita merasa orang baik, hari ini kita merasa orang yang benar, tapi nggak bisa baca Quran. Hari ini dia merasa dirinya orang mulia, tapi dia nggak bisa baca Al-Quran. Cobalah kalau wirid-wirid Yasin, ada mama-mama tuh, kalau udah suruh bawa Yasin, Kak, bawalah Kak Yasin, lagi haid aku. Kalau kayak gitu, Kak, minggu depan ya Kak, kurasa aku masih haid itu. Minggu depan lagi, Kak, masih haid lah kurasa. Kenapa kakak setiap wirid haid? Aku pun nggak tahu. Rupanya modus baru sama kakak tuh. Ada lagi bapak-bapak suruh baca Quran, mengkatamkan orang meninggal di wirid Yasin tuh.
Pak baca Quran Pak. Enggak bawa aku kacamata. Bacalah Pak, aku kabur mataku ini. Tapi kalau duit enggak pakai kacamata pun nampak. Jadi saudara kini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia banyak alasan ibu nih? Kenapa banyak alasan bapak ini? Apa enggak ingin dapat petunjuk hidup di dunia ini? Jelas kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sebenarnya baca Quran ini, belajar ini nggak sulit. Malu kita kalau bisa naik sepeda. Malu kita kalau bisa naik kendaraan sepeda motor, namun nggak bisa baca Al-Quran. Karena rupanya lebih sulit naik sepeda motor daripada baca Al-Quran. Contoh, kita bisa lihat anak-anak kecil saja hari ini naik sepeda pintar. Anak remaja sepeda motor pintar. Coba lihat orang buta, bisa mereka naik sepeda? Naik sepeda motor bisa orang buta? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena sulit. Buta naik sepeda motor sulit. Tapi coba lihat, ada nggak orang buta hafal Quran? Ada nggak orang yang buta bisa membaca Al-Quran dengan baik? Ada. Kenapa? Karena mau belajar. Hari ini banyak orang matanya nggak buta, tapi hatinya buta. Mata hatinya buta. Maka saudaraku, kalau kita ingin menjadi orang yang sebaik-baik manusia, pelajari Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran, salahnya pun berpahala kalau niatnya belajar. Contoh, ada orang belajar mengendarai mobil. Jadi di atas mobil itu ada tulisan belajar mengemudi. Kita kalau naik sepeda motor, jangan dekat-dekat dia. Kalau seandainya kita yang ditabrak oleh dia yang belajar mobil tuh, yang salah bukan dia, tapi kita. Kenapa? Marah-marahlah kita ditabrak mereka. Kenapa kau tabrak aku? Ini mau keretaku rusak, sepeda motorku rusak ini. Keluar mereka dari mobil. Apa kata mereka? Kau yang salah, udah tahu ada orang belajar, kau dekati. Nah, jadi begitulah membaca Quran nih. Salahnya pun berpahala kalau niatnya belajar. Karena belajar tuh hukumnya wajib. Ustadz, hari ini katanya Ustadz, aku pernah dengar ceramah, kata Ustadz tuh kalau baca Quran salah berdosa. Makanya aku wirid Yasin gak pernah baca Quran. Orang baca Quran sama gak baca Quran bontotnya sama kok Pak Ustadz, satu-satunya. Bagus aku diam tidur. Nah itu salah itu. Para pendengar yang dirahmati Allah, tetap baca Al-Quran. Sekalipun salah, kau akan dapat pahala. Kata Rasulullah, orang yang membaca Al-Quran berwudu, satu huruf itu pahalanya 10 kebaikan. Jadi kalau kita salah-salah Pak Ustadz, ya mungkin banyak pahala. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Alif Lam Mim. Berapa huruf? Dzalikal kitabu la raiba ngulang-ngulang itu aja berapa huruf? Apalagi kalau mau rajin ngulang-ngulang. Nah, cuman orang baru menilai apa nyawa ini. Artinya satu huruf pun yang dia baca ada nilai ibadah sekalipun salah. Tapi niatnya belajar. Belajar itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Karena belajar hukumnya wajib. Yang nggak belajar berdosa. Mari Ramadan ini kita banyakin belajar baca Al-Quran. Itulah tadarus. Ada yang baca, ada yang nyimak. Yang nyimak itu siapa? Itu yang mengajari. Siapa yang belajar dan mengajarkan, itulah sebaik-baik manusia. Kita yang pintar, ayolah simakkan. Panggil istri kita. Ayo ma, baca Quran. Ayo anak, ayo baca Quran. Tadarus, ayahnya baca, anak yang simak, emaknya baca, anak yang simak, itu tadarus. Bulan ini bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Quran diturunkan oleh Allah untuk menjadi
petunjuk bagi seluruh manusia. Jangan sampai mereka-mereka yang beda agama mempelajari Al-Quran, kita yang muslim, kitab kita nggak mempelajari Al-Quran. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rupanya Al-Quran ini juga penolong sampai di hari kiamat nanti. Wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Al-Quran hari kiamat nanti memberikan syafaat. Nanti nggak ada lagi hidayah di akhirat itu nanti, kecuali mereka-mereka yang selalu membaca Al-Quran mendapat hidayah syafaat dari Al-Quran. Berteriaklah Al-Quran itu, ya Allah, ya Allah, jangan sesatkan dia ya Allah. Aku saksinya, dia selalu baca Al-Quran, basah mulutnya, bibirnya basah, terkadang sampai kering juga, melantunkan Al-Quran. Bahkan dia amalkan isi kandungan Al-Quran. Izinkan aku menolongnya ya Allah, izinkan ya Allah, selamat dari syafaat Al-Quran. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Mari terus belajar membaca Al-Quran. Tidak ada kenal usia, tidak ada kenal bagaimana mata kita, karena orang buta saja pun diizinkan Allah untuk menghafalnya, apalagi kita yang melihatnya. Semoga ibadah kita hari ini mendapat berkah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.